got so much fucking design on right now. Halo teman-teman, selamat datang di petualangan makanan alam. Pernahkah kalian memperhatikan hewan yang ada di sekitar kita? Kenapa ya burung itu makan ulat dan kenapa kucing mengejar tikus? Nah, hari ini kita akan membahas dan menemukan rahasia alam yang seru banget, yaitu tentang rantai makanan. Siapa makan siapa? Yuk kita cari tahu bersama. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih rantai makanan itu. Nah, rantai makanan adalah urutan perpindahan makanan dari produsen ke konsumen. Jadi, makhluk hidup itu membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Contoh sederhananya itu adalah padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, dan katak dimakan oleh ular. Nah, yang pertama itu adalah produsen, yang dimana produsen ini adalah tumbuhan yang dapat membuat makanannya sendiri. Jadi, pada produsen ini, kebanyakan adalah tumbuhan, yang dimana tumbuhan itu dapat membuat makanan sendiri melalui cahaya ataupun sinar matahari, air, dan juga udara. Jadi, proses tersebut dapat dikatakan dengan fotosintesis. Jadi, tumbuhan itu adalah awal dari rantai makanan. Nah, selanjutnya ada yang namanya konsumen, yang dimana konsumen ini adalah si pemakan. Jadi, si pemakan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah tingkat konsumen 1, yang dimana tingkat konsumen 1 ini adalah disebut dengan herbivora ataupun si pemakan tumbuhan. Lalu yang kedua adalah konsumen tingkat 2 ataupun karnivora, yang dimana karnivora ini adalah si pemakan daging. Lalu yang ketiga ataupun tingkat konsumen yang ketiga adalah omnivora ataupun si pemakan segalanya. Jadi, konsumen ini adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Jadi, mereka harus mencari makanan untuk dapat bertahan hidup. Jadi, ada yang suka makan tumbuhan, ada yang suka makan daging, dan ada yang suka makan keduanya. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya pengurai ataupun si pembersih alam. Jadi, setiap makhluk hidup yang sudah mati pasti ada pengurainya, seperti bakteri dan juga jamur. Jadi, pengurai ini adalah yang memberikan nutrisi ke tanah. Misalnya adalah padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Nah, pada si elang ini, elang pasti akan mati. Nah, setelah dia mati, dia akan mengeluarkan zat-zat ataupun nutrisi dan akan berubah menjadi jamur. Lalu setelah itu, jamur tersebut akan memberikan nutrisi yang bermanfaat bagi tanah. Jadi, siklus itu tidak akan pernah berhenti. Nah, jadi berikut adalah contoh rantai makanan yang ada di hutan dan juga di laut. A few moments later. Nah teman-teman, tadi kan kita sudah belajar tentang siapa yang makan siapa ataupun rantai makanan. Nah, selanjutnya kita akan bermain ataupun bermain game interaktif. Nah, di sini saya menggunakan web yang namanya bluecat.com. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini karena ini aksesnya itu bisa dijangkau oleh semua orang. Apalagi kita sebagai calon guru ataupun seorang guru bisa banget untuk menggunakan web itu. Nah, jadi di web ini tidak hanya sekedar untuk menjawab soal, tetapi juga dapat bersaing secara sehat. Karena di web ini sudah diberikan ataupun sudah akan menampilkan poin
poin yang akan siswa dapatkan. Misalnya, siswa bisa bersaing ataupun siswa bisa menggunakan web tersebut, menjawab soal tersebut 5 orang sekaligus. Nah, jadi yang 5 orang ini akan bersaing dan juga setelah menjawab soal apakah benar ataupun salah, di situ akan terlihat poinnya. Nah, jadi siswa akan lebih semangat lagi untuk belajar, akan lebih semangat untuk menjawab soal-soal yang ada di web Bluecat tersebut. Selain itu juga di web Bluecat ini juga akan menampilkan animasi-animasi yang sangat lucu. Nah, pada saat di aplikasi kita langsung login aja. Setelah itu, di sini kita sudah menyiapkan beberapa soal. Jadi di sini saya sudah menyiapkan soal yaitu yang membahas tentang rantai makanan. Jadi kita langsung klik yang host. Nah, jadi setelah masuk ke sini, di sini sudah ada banyak sekali model permainan. Jadi di sini ada yang Gold Quest, terus Fishing Frenzy, dan masih banyak yang lainnya. Jadi di sini saya akan memilih model permainannya itu yang cafe. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke yang ini, tuan rumah. Nah, jadi di sini saya akan membuat waktunya itu adalah 2 menit. Setelah itu kita langsung host sekarang. Nah, setelah itu bakal keluar kode. Setelah itu kita langsung ke web play.bluecat.com. Nah, jadi di sini kita akan masukkan kode yang sudah kita salin tadi. Setelah itu masukkan nickname-nya yaitu contohnya murid 1. Nah, jadi di sini bakal keluar ada banyak sekali icon animal. Nah, jadi di sini kita bisa memilih salah satu ikonnya untuk profil. Nah, di sini saya memilih beruang. Nah, lalu kita kembali ke web yang sebagai guru, lalu kita ketik mulai. Nah, setelah kita klik menu mulai, di sini gamenya sudah akan mulai. Nah, jadi di sini tugasnya adalah, jadi kan di sini ada beberapa hewan yang ingin memesan roti. Nah, jadi di sini tugas kita adalah klik merestock food, lalu untuk merestock foodnya yaitu kita harus menjawab soal dengan benar. Setelah jawaban kita benar, maka food itu akan direstock, lalu kita memberikan ke hewan yang memesan roti tersebut. Jadi kita harus menjawab soal dengan benar agar kita bisa memenuhi permintaan ataupun pesanan dari hewan tersebut. Selain itu, di sini juga kita akan mendapatkan uang. Jika kita sudah mendapatkan banyak uang, kita bisa untuk menambah menu makanan dari kafe tersebut. Jadi kita harus menjawab soal ataupun menyelesaikan permainan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi dengan adanya web ini, murid akan dapat berinteraksi langsung dengan web tersebut. Jika siswa menjawab soalnya itu dengan salah, maka soalnya itu akan diulangi dengan soal yang lain. Nah, setelah waktunya sudah habis, maka siswa akan mendapatkan ataupun mengetahui nilai dari pencapaian yang sudah didapatkan. Jadi di website sebagai guru juga akan terlihat daftar dari nilai-nilai murid. Nah, jadi di sini hanya terlihat satu murid saja karena di sini sebagai contohnya menggunakan satu murid. Nah, jadi setelah dilakukannya game interaktif yang tadi, di sini dapat kita simpulkan bahwa dengan menggunakan game interaktif ini akan mempermudah kita sebagai guru sebagai asesmen ataupun penilaian yang instan. Nah, jadi kita tidak perlu menunggu berhari-hari untuk memeriksa kertas ujian apakah seorang siswa ataupun peserta didik yang sudah kita ajarkan tentang materi pembelajaran, apakah mereka itu sudah paham atau tidak. Nah, jadi dengan adanya web Bluecat ini, kita bisa lebih cepat untuk mengetahui apakah siswa tersebut sudah paham ataupun tidak. Nah, karena
di aplikasi ataupun di web Bluecake ini sudah tertera poin ataupun yang benar salah mereka. Jadi kita bisa langsung memberikan arahan ataupun langsung dapat mengevaluasi siswa yang kurang mengerti tersebut. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah proses perpindahan produsen ke konsumen. Jadi, di alam ini, semua makhluk hidup itu saling berhubungan dan saling berketergantungan. Jadi, jika ada salah satu saja yang rusak ataupun terganggu, maka seluruh rantai makanan yang ada di alam itu akan ikut terganggu. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama untuk menjaga kelestarian alam agar rantai makanan di sekitar kita tetap seimbang. A few moments later. Sampai jumpa di petualangan kita berikutnya. Dadah!